Alhamdulillah, Bang Rizky, beliau luar biasa. Allah. Kita dengar penjelasannya Bukan tadi. luar biasa, Pak Kiai. Biasa di luar. Biasa di luar. Nah, itu. Iya, kita ngopi udah nanya, Guru, kiat apa ya yang kira-kira bisa memotivasi kita untuk hijrah, melakukan perubahan. Nah, itu barangkali ada kiat-kiatnya pastilah. Betul. Ya, tolong disampaikan Jadi, kepada Masya Allah, Yai, saya kebetulan ya dapat hidayah itu dengan ikut metode dari teman-teman tabligh, Jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu punya sebuah metode. Metode ini kan pengaturan, bukan peraturan, bukan syariat. Cara. Ini salah satu metode untuk memperbaiki diri umat itu dengan meluangkan masa 10% untuk masjid. Jadi kiat-kiat saya gitu Pak Kiai. Jadi setiap hari itu saya luangkan masa di masjid 2,5 jam. Terus saya nggak keluar masjid tuh 2,5 jam tuh khusus waktu untuk masjid. Waktu. Khusus berdiam diri i'tikaf di masjid 2,5 jam. Tak diganggu istri, tak diganggu anak, tak diganggu pekerjaan. Bahkan 2,5 jam itu saya usahakan untuk mematikan handphone semuanya, fokus di masjid. Baik itu dakwah, ta'lim, zikir ibadah, khidmat, bersih-bersih masjid. Pokoknya 2,5 jam setiap hari. Itu sejak 20 tahun lalu saya buat. Manajemen waktu. Ya. 10% only tuh masjid. Terus setiap bulan saya luangkan masa 3 hari di masjid. Setiap bulan Pak Kiai. Jadi 27 hari saya bersama anak istri, keluarga mencari nafkah yang halal. 3 hari nggak ada cari nafkah. 3 hari betul-betul i'tikaf, bermesraan dengan Allah. 3 hari kita memperbaiki diri di masjid, matikan handphone. Tidak ada live IG, tidak ada live Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada transaksi bisnis. Nah ada istri, nggak ada anak. 3 hari belajar mati sebelum mati. Jadi Pak Kiai, Masya Allah saya rasakan dengan metode ini, dan setiap tahun 40 hari. Minimal 40 hari luangkan masa, dan itu hadisnya pasti banyak tentang 40 hari ya. Dan bahkan di awal-awal hijrah dulu tuh saya membagi sepertiga waktu, bukan 10%. Jadi kalau 12 bulan 1 tahun saya keluar untuk pergi berdakwah itu belajar agama 4 bulan. Tabligh. Jadi ternyata ya Bang Rizky, belajar dan berdakwah itu bisa berjalanan bersamaan. Ya kita belajar langsung berdakwah, belajar langsung berdakwah, bisa dalam waktu yang bersamaan. Jadi 2001, 2002, 2003 sampai 2011 baru agak sedikit berubahlah volume saya untuk keluar. Dan itu entah kemajuan entah kemunduran saya nggak tahu. Karena waktu itu lagu saya waktu itu yang viral, yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Awalnya iseng-iseng bikin lagu itu. Tahu-tahu dipakailah sama satu TV swasta yang lain untuk jadi soundtrack sinetron. Selama 3 tahun, berarti hampir 1000 episode itu. Itu setiap hari orang Indonesia direcokin lagu saya. Jadi kiai-kiai, ustadz-ustadz setiap tausiah pasti buat lagu itu. Bahkan guru kita Ustaz Somad pas pertama ketemu, dia sebelum jumpa saya, bahkan sebelum beliau famous, terkenal, beliau selalu sampaikan lagu itu. Nah, lagu itu banyak digunakan untuk mengingatkan orang tentang kematian. Nah, setelah itulah baru saya dicari-cari mana siapa penyanyinya ini gitu. Awalnya saya di Bali. Dan dulu nggak mau difoto, nggak mau kamera, nggak mau ini semua. Pokoknya betul-betul tidak mau dunia inilah. Betul. Saya udahlah. Dulu di metal sudah puas lah. Sekarang fokuslah untuk akhirat aja. Tapi ternyata yang mengatur ini bukan kita, Allah yang atur. Kalau Allah katakan terkenal, orang katakan nggak terkenal. Meskipun segala macam sensasi dibuat, tetap juga ngetop kan. Berarti Ustadz Dery saat ini tetap fokus dakwah saja, apa juga menjalankan profesi sebagai musisi? Masih musiknya musik agak religi. Tapi genre itu tetap. Kan masalah genre itu masalah selera. Nah, masalah satu dakwah juga di situ. Gitu Bang. Jadi masih main musik, masih melukis. Dulu saya berhenti melukis sempat. Karena saya pikir melukis. Kenapa, Guru? Melukis potret katanya nggak boleh. Oh iya. Ternyata saya dapat nasihat dari satu orang guru saya, dia bilang, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi seniman. Bisa. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu jadi anak band, sebelum jadi pelukis. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam main musik, bisa kamu bisa melukis,
supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Masya Itu kayak. Allah. Maka mulailah saya berhijrah dari melukis potret jadi pelukis kaligrafi. Kaligrafi. Dari lagu-lagu setan. Jadi lagu Allah la ilaha illallah. Itu Pak Kiai. Pak Kiai, kita kayak ngopi-ngopi ini ada yang nguping enak juga nih asik. Gini kan Bang ya, Azim ya. Dapat Semoga ilmu manfaat juga. juga Bang ya, manfaat Dan obrolan kita. terinspirasi nih beliau-beliau nih. Iya. Betul nih. Saya sering gitu, kadang dakwah sama orang, kita mau tembak bola 9, bola 7 yang masuk. Boleh tujuh masuk. gitu. Benar. Masya Kita Allah. nggak tahu. Allah Betul. memberikan Hidayah. hidayah. Itu kan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itu hak prerogatif Allah. Nggak bisa kita. Walaupun kita mengajak dia supaya apa? Berbuat baik, tapi memang Allah belum kasih hidayah. Mana contohnya? Rasulullah punya paman, pamannya sendiri. Betul. Paman sendiri. Sampai mati enggak? Sampai mati nggak beriman. Kenapa? Memang hidayah yang Allah berikan beda. Makanya kita jangan pernah menjustifikasi seseorang. Wah dia buruk. Wah dia nggak benar. Nah itu salah satu sifat yang Betul, nggak saya boleh. teringat. Iya. Maka kita jangan pernah jadi hakim. Kita nggak pernah tahu akhir perjalanan hidup orang itu bagaimana. Nah, Itu yang disebut husnul 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 khatimah. khotimah. Seru sekali perbincangan kita ya. Nah, Hari ini ilaha kita tapi ngopi lagi. Ngopi lagi. Ngopi lagi, Ngobrol Bro. dengan Imam. Mbak lagi mbak kokop lagi. Imam masjidnya bilang pengurus masjid, Ustadz tahu nggak? Sebelum Ustadz datang ke masjid ini, kami sudah iktikaf 3 hari 3 malam. Kami dengar Ustadz di Palembang, tapi nggak tahu dibuang kemana. Salah satu doa kami, ya Allah datangkan dari Sulaiman ke masjid ini. Masya Allah. Ya, jadi saya Dikabulkan pikir ya, doanya. saya pikir ini ada maksud Allah mengantar saya ke masjid itu. Iya, iya. Maka tercetuslah ide melukis Al-Quran 30 juz untuk masjid itu.